mengenai sholat. Tapi sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Cici Arzeti. Nama kakak Nabila Puspita. Oke. Sebelum kakak menyampaikan materi tentang sholat, kakak ingin mengajak adik-adik di sini untuk bernyanyi. Bisa? Bisa. Tapi sebelum itu kakak akan mempraktekkan terlebih dahulu. Nanti adik-adik bisa ikuti kakak ya. Seperti ini. Sehari semalam 5 waktu, itulah namanya sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, lalu ke isya, itulah sholatku 5 waktu. Bisa diikuti? Bisa. Atau perlu diulang lagi? Latihan dulu. Latihan dulu tak sih? Nah, sempat ya? Ikuti kakak. Nyanyi ya, belum semangat saja deh. Iya. Ika, anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Semangat itu ya. Oke, sekarang kalian ikuti kakak ya. Sehari semalam 5 waktu, itulah namanya sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, lalu ke isya, itulah sholatku 5 waktu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sehari semalam 5 waktu, itulah namanya sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, lalu ke isya, itulah sholatku 5 waktu. Oke, tepuk tangan untuk semua. Adik-adik, karena kakak akan menjelaskan materi tentang sholat, kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Apakah siapa dalam sehari itu kita harus sholat berapa kali? 5 kali itu sholat apa aja? Subuh, Zuhur, asar, maghrib, isya. Ulang lagi. subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sholat subuh itu berapa rakaatnya? 2. 2. Sholat zuhur, 4. sholat asar, 4. sholat maghrib, 3. sholat isya. 4. Oke. Sholat yang kita lakukan pada pagi hari itu namanya sholat apa? Zuhur. Kalau Subuh. Kalau kita kerjakan di siang hari, Zuhur. Zuhur. kalau kita kerjakan di sore hari, Asar. kalau kita kerjakan di malam hari, Maghrib. dan sholat apa lagi di malam hari? Isya. Ingat sekali. Kalian tahu nggak sih kenapa kita harus sholat? Bagus. Apa lagi? Biar disenang. Masya Allah, tabarakallah. Terus Apa lagi? apa Apa lagi? Tidak apa-apa, dosa malu-malu. Apa? Kita kan sebagai Dijalankan? Sebagai umat Islam. Masya Allah. Sedap. Ada yang tahu lagi? Oh, sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk Salat. Ini adik-adik. Yang adik-adik tadi membicarakan kenapa kita harus sholat. Saya yang dikatakan oleh adik-adik tadi, kenapa kita harus sholat itu karena agar dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sholat itu dapat menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita nggak mengerjakan sholat, apa yang kita dapatkan? Dosa. Saya dosa? Kita akan mendapatkan celaka dan rugi, dan Allah akan marah sama kita karena kita tidak Salat. meninggalkan sholat. Kemudian kalian tahu nggak sih kalau kita tidak sholat itu apa saja dosa-dosanya? Tahu nggak? Kalau kita nggak kan kalau puasa itu dapat membatalkan puasa itu banyak sekali. Nah, tetapi kalau kita sholat, apa dosa ganjaran
kepada kita ketika kita tidak sholat? Tidak ada apa? Berdosa. Lalu selain dosa apa lagi? Yang menurut adek kalau enggak kan saya masih kecil tuh, apakah diwajibkan sholat atau tidak? Diwajibkan. Diwajibkan. Wah, pintar sekali ya. Namanya siapa, Dek? Siapa? Jadi Kiali. Nah, Ari menjelaskan bahwasanya ada beberapa dosa bagi kita umat Islam meninggalkan sholat itu tersebut. Di antaranya yang pertama, satu kali kita meninggalkan sholat subuh, maka dosa itu sama seperti 6.000 tahunnya kita di neraka. Kemudian apabila kita meninggalkan sholat zuhur, maka dosanya sama seperti kita membunuh umat Islam 1000 kali. Kemudian satu kali kita meninggalkan sholat asar, maka sama dosanya seperti kita menghancurkan Ka'bah. Kemudian satu kali kita meninggalkan sholat maghrib, maka kita sama seperti dosanya kita melakukan zina kepada orang tua kita sendiri. Kemudian apalagi sholat yang kita tinggalkan, yaitu salah satunya sholat isya itu paling dosa besar yang mana kita tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin banyak sekali kan kita melalaikan sholat, apalagi bagi adik-adik semua. Dari kecillah kalian belajar untuk sholat, jangan meninggalkan sholat. Bagaimana di bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, rajin-rajin beribadah, memperbanyak berzikir, membaca Al-Quran, karena biar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban kita dalam beribadah saja. Selamat datang adik. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa sholat itu adalah tiang agama bagi kita. Tiang ini adik-adik diibaratkan seperti rumah. Jika rumah dibangun tanpa tiang, tentu saja rumah tersebut tidak akan bisa berdiri dengan kokoh, tidak bisa tegak dengan kokoh. Sebaliknya, jika rumah tersebut dibangun menggunakan tiang-tiang yang kokoh, tentu saja rumah tersebut akan dapat berdiri dengan kokoh dan tidak mudah roboh. Karena hal inilah, jadi kita sebagai seorang muslim harus tahu bahwa sholat itu bukan hanya sebagai kewajiban kita, tetapi juga sebagai amalan yang kita harus kerjakan. Karena dengan kita meninggalkan sholat, sama saja kita akan mendapatkan celaka dan rugi, dan Allah akan membenci kita. Karena sholat itu diwajibkan. Ya, benar sekali. Karena sholat itu diwajibkan. Karena kalau kita tidak sholat, itu sama saja kita seperti orang kafir. Ada yang tahu orang kafir itu orang apa? Orang yang tidak mewajibkan sholat. Betul. Laju? Ada lagi? Orang yang melawan melawan tentang perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, itu salah satu orang kafir. Kemudian apalagi banyak sekali ya orang-orang kafir tersebut. Orang kafir itu adik-adik adalah orang yang tidak beragama Islam. Di sini agamanya Islam semua kan? Ya. Tentunya sholat semua kan? Benar. Siapa yang tadi sholat subuh? Cuci tangan. Yang lain tidak sholat subuh, kenapa? Kesiangan. Kesiangan. Kenapa kesiangan? Kan tadi kan sahur. Kan tadi bangun pagi tadi kan sahur, untuk sahur. Tidur lagi. Nunggu sahur sampai jam 4. Berarti sholat subuh tadi. Oke adik-adik, di sini kan di bulan Ramadan kan sebentar lagi mau berakhir. Alangkah baiknya di bulan Ramadan ini, bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat. Mungkin kita sebagai umat Islam kan diwajibkan untuk berpuasa dan melaksanakan sholat. Nah, di mana di bulan suci ini, adik-adik kamu mengetahui bahwasannya sholat itu diwajibkan. Di bulan Ramadan ini juga, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita. Kan adik-adik sudah mengetahui apa dosanya, apa
pengertian sholat, apa kewajibannya. Oleh karena itu banyak sekali adik-adik yang tidak memperdulikan sholat. Mungkin Mbak di sini menyampaikan dosa-dosa tersebut. Mungkin kalian takut bahwasanya kita akan masuk neraka. Di bulan Ramadan ini kan banyak sekali kan adik-adik sudah sahur langsung tidur. Alangkah baiknya sudah menunggu sholat subuh dulu baru tidur. Kalau emang mau sekolah mandi dulu, baca Iqra-nya, baca Al-Qur'annya. Kan itu akan mendapatkan pahala untuk adik-adik semua. Karena di bulan Ramadan ini adik-adik adalah bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya. Karena kenapa? Karena di bulan Ramadan ini pahala kita itu dilipat gandakan. Jadi kalau kita tinggalkan, kalau kita di bulan Ramadan ini, ya, maka dosa kita akan dilipatkan oleh Allah. Oleh karena itu kita harus sholat, rajin-rajin puasanya dengan bolong-bolong, rajin melakukan sesuatu yang baik, rajin terawih. Di sini tadi ya kemarin terawih semua. Terawih di mana? Terawihnya kemarin ribut atau tidak? Kusuk terawihnya kemarin. Di sini tadi kan adik-adik dengar dulu ya. Tadi kan kakak sudah bertanya berapa rakaat sholat, berapa kali kita harus sholat dalam sehari. Di sini kakak ingin tanya sama adik-adik, siapa di sini yang hafal niat sholat subuh? Boleh, silakan. Nanti ada hadiahnya. Dengarin dulu temannya ya. Oke. Betul sekali. Dan di sini siapa yang hafal niat sholat zuhur? Oke. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sholat bacaan sholat maghrib. Oke. Kuat suaranya. Usolli fardu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Oke. Kalau sholat zuhur, sholat asar, ada yang tahu? Ada yang hafal? Sholat asar itu usolli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbilan qiblatin adaan lillahi ta'ala. Kalau sholat isya, sudah yang hafal? Oke, di sini kan Ayu tadi sudah menanyakan apa saja doa-doa dan niatnya. Kakak ingin bertanya kembali, apa saja sih dosa-dosa kita sebagai umat Islam meninggalkan sholat tersebut yang kakak sebutkan tadi? Yang pertama, mendapatkan dosa, mendapatkan celaka, dapat merugikan diri sendiri. Lalu berkurangnya pahala dan kita akan diganjarkan masuk neraka. Oleh karena itu adik-adik sekalian, kan adik-adik masih kecil nih, nanti kan umat Islam harus beribadah. itu kan diwajibkan untuk kita beribadah. Selain sholat, ibadah apa lagi yang harus kita kerjakan? Mengaji. Terus apa lagi? Sholat, Terus sekarang kita lakukan apa? Berpuasa. Berpuasa. Terus melakukan hal-hal kebaikan di bulan Ramadan. seperti apa? Membantu orang tua. Lalu Membantu orang lain. Ya. bantu orang lain, Ya, membantu bersedekah. bersedekah. Terus apa lagi? Apa lagi? Mengaji. Di sini adik-adik hafal semua bacaan sholat dari niat sampai tahiyat. Hafal? Apal kakak-kakak di sini
lihat bacaannya saja. Satu laki-laki, satu perempuan. Nanti ada hadiahnya. Siapa berkenan? Ada yang hafal semua? Karena pembelajaran di bulan Ramadan ini nanti kita akan mendapatkan pahala, bukan hanya hadiah yang kakak berikan saja. Bisa? Ayo, bisa ya? Nanti diajarin bacaannya juga. Ya, salah Dari dulu. niat ya? Dari niat. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari niat salat. Nah, adek boleh nggak bacainnya keras-keras biar teman-temannya itu dengar apa tuh bacaan dan niatnya. Jangan malu-malu. Iya, Kita kita kan ada di sini ya santai belajar. Iya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal muslimin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Setelah itu Al-Fatihah, surat apa lagi? Pendeknya mau baca apa? Ada kasur. Satu tuh tahiyat adek. Walasri aja ya. Apa Asri? Apa? Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr sadaqallahul azim. Bacaan ruku. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhanallah. Sama adek. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Allahu Akbar. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'duhu. Allahu Sujud, Akbar. sujud. Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa
Tahiyatul mubarakatuh salawatul thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala innaka Hamidun Majid. Oke. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita mengenai tentang sholat. Semoga apa yang kakak-kakak ingin menyampaikan sangat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah ini adik-adik tidak ada yang meninggalkan sholat lagi. Mungkin yang kemarin-kemarinnya sholatnya masih bolong, tingkatkan lagi sholatnya. Puasanya yang rajin. Apa deh? Kayaknya lebih cantik Umi yang mana cerita. Masya Allah, makasih adek. Kita semua itu cantik ya. Dan ini yang ganteng-ganteng. Dan semoga kalian bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa berbakti kepada orang tua, tidak meninggalkan sholat, rajin berpuasa, rajin mengaji, dan rajin berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Mungkin sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa bertemu dan berkumpul di hari lain. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.